Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya, terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona, penyebab COVID-19, ortomyxovirus, penyebab influenza, picornavirus, penyebab polio, TMV, penyebab bercak kuning pada daun tembakau, dan deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, seperti bakteriofag, pemakan bakteri, herpes virus, penyebab herpes, papovavirus, penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk spherical atau amplop, seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks, contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis, menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Sekarang, teman-teman bisa membedakan jenis-jenis virus ya.
ditemukannya virus. Ditemukannya virus awalnya disebabkan gara-gara ada satu tumbuhan yang terkena penyakit. Penyakitnya ada di sekitar daunnya, yaitu berupa bercak-bercak. Ada yang tahu tumbuhannya tumbuhan apa? Ya, benar banget, tumbuhannya adalah tembakau. Karena pada saat itu tembakau dinilai sangat penting bagi perindustrian sehingga mulailah diteliti mengenai penyakit pada tumbuhan bakau. Ilmuwan pertama yang meneliti tembakau ialah Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman yang melakukan penelitian sekitar tahun 1883. Apa yang ditemukan Meyer? Ternyata Meyer ini dapat menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit dari tanaman tembakau yang mengalami bercak-bercak tadi ke tumbuhan tembakau yang sehat hanya melalui olesan getah yang dioleskan saja. Tapi sayangnya Meyer tidak berhasil menemukan mikroba apa yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Akhirnya ia berpendapat bahwa penyakit pada tumbuhan tembakau ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak mampu dilihat di bawah mikroskop. Itulah penelitian yang dilakukan oleh Meyer. Satu dasawarsa kemudian, seorang ahli biologi dari Rusia menguji kembali hipotesa yang disampaikan oleh Meyer tadi. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dmitry Ivanovsky. Seperti hanya Meyer, yang pertama Ivanovsky lakukan adalah mengekstraksi getah dari tumbuhan tembakau yang terinfeksi. Kemudian getah tersebut disaring menggunakan saringan bakteri. Getah hasil penyaringan tersebut dioleskan pada tanaman yang sehat dan hasilnya tanaman yang sehat ikut terinfeksi juga. Nah, Dmitry Ivanovsky menyaring ekstraksi getah dari tanaman tembakau kan pada saringan bakteri ya. Namun ternyata setelah melalui proses penyaringan getah ini masih dapat menghasilkan penyakit. Artinya penyebab penyakit ini bukanlah bakteri. Tapi meskipun begitu, Ivanovsky tetap berpegang teguh pada hipotesanya bahwa tetap bakterilah yang menjadi penyebab penyakit pada tembakau ini. Mungkin dia beralasan bahwa bakterinya sangatlah kecil sehingga dapat melewati saringan bakteri. Selanjutnya, seorang ahli botani dari Belanda meneruskan penelitian ini. Dia adalah Martinus Beijering. Ia melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel penyebab penyakit pada tembakau ini mampu melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Namun replikasinya hanya dapat dilakukan dalam sel yang diinfeksinya. Artinya ketika dia di lingkungan atau di luar sel yang terinfeksinya tidak dapat melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Pada penelitian yang lebih lanjut lagi, Beijering menemukan bahwa tidak seperti bakteri yang digunakan di lab pada umumnya, agen misterius ini tidak bisa dikultur pada media nutrisi, seperti dalam tabung reaksi maupun pada cawan Petri. Beijering ini menggambarkan bahwa partikel tersebut bukanlah bakteri karena ukurannya sangatlah kecil dan strukturnya sangatlah simpel jika dibandingkan dengan bakteri. Maka Beijering menjadi saintis pertama yang berbicara mengenai konsep virus. Tapi penelitian belum selesai. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan dari Amerika, Wendell Stanley, mengkonfirmasi terkait apa yang ditemukan oleh Beijering. Ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau ini, yang kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai virus penyebab penyakit pada tembakau, yang kita kenal sebagai tobacco mosaic virus atau disingkat TMV. Tapi jangan salah ya, yang luar biasanya dari virus ini, meskipun dia mengkristalkan diri, virus ini masih tetap aktif. Tidak berarti dia mati.